Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenankan, saya akan memberikan sebuah tutorial kaitannya dengan pengisian e-screening siswa kelas 1 sampai dengan 6 SD. Di sini e-screening akan melalui tahapan seperti kita melakukan pengisian melalui melalui Google Form. Nah, nanti panjenengan semuanya para orang tua diharapkan untuk membuka link yang sudah kami share, okay? Nah, setelah panjenengan semuanya membuka link, maka akan tampil seperti ini formulir pemantauan kesehatan anak usia sekolah dan remaja pada masa pandemi COVID-19 jenjang sekolah dasar atau sederajat. Sebelum panjenengan semua mengisikan, mohon untuk membaca dahulu petunjuk yang ada di halaman muka Google Form. Seperti itu, yang pertama adalah menyiapkan termometer suhu badan. Yang kedua adalah stopwatch atau jam yang bisa dipakai untuk mengukur dalam detik. Yang C adalah timbangan berat badan. Yang D adalah alat ukur tinggi badan. Boleh diganti dengan pita ukur lain. Kemudian yang berikutnya adalah panjenengan nanti semuanya harus mengisikan beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan kesehatan siswa selama di rumah. Sebelum panjenengan semuanya mengisikan, mohon menyiapkan dulu yang terpenting adalah beberapa foto yang nantinya akan di-upload di Google Form. Nah, fotonya berupa apa? Yang pertama adalah foto kondisi gigi. Seperti ini. Nah, kondisi gigi harus difoto. Yang pertama adalah tampak depan. Jadi Ananda meringis ya, menunjukkan gigi bagian atas dan bawah secara keseluruhan semaksimal mungkin. Kemudian difotokan dengan bantuan orang tua. Kemudian yang kedua adalah gigi bagian atas dan dalam dengan cara anak menganga, kemudian difoto dari bawah. Begitu juga dengan oklusal bawah dengan cara anak menganga dan difotokan dari bagian atas seperti tampak pada foto. Kemudian yang berikutnya adalah lateral kanan. Jadi Ananda mohon untuk dibantu untuk menarik bibir sebelah kanan kemudian difotokan. Yang kemudian berikutnya adalah lateral kiri, juga hampir sama caranya dengan cara menarik bibir bagian kiri kemudian difotokan. Nah, dengan cara seperti itu kemudian silakan disimpan di Google Drive untuk di-upload di Google Form. Nah, kemudian jika panjenengan semuanya mengalami kesulitan untuk menguploadnya karena terlalu besar ukuran file, bisa di-convert secara online untuk mengecilkan ukurannya. Kemudian foto yang berikutnya yang disiapkan adalah foto kelopak mata dengan cara menarik bagian mata bagian bawah ke arah bawah. Nah, seperti tampak pada gambar. Jika sudah sama, silakan disimpan di Google Drive. Kemudian jika dalam penguploadan mengalami kendala, boleh di-convert untuk menyamakan ukuran. Kemudian yang berikutnya silakan kembali lagi ke Google Form. Silakan panjenengan semua mengisikan. Jika di pertanyaan itu tidak dicantumkan bintang merah, maka pertanyaan tersebut boleh dilewati. Seperti alamat email, tidak ada bintang merah, maka boleh Anda lewati. Tapi jika panjenengan merasa penting untuk mengisikan, boleh diisikan. Kelas wajib diisi, nama lengkap, mohon menggunakan huruf besar atau huruf kapital semua. Nama lengkap itu, nama lengkap Ananda. Yang mengisikan adalah orang tua. Kemudian jenis kelamin, silakan diklik dipilih salah satu. Kemudian tanggal lahir jelas, ada hari, bulan, tahun. Kemudian umur Ananda dalam tahun saja. Kemudian jenis disabilitas. Jenis disabilitas adalah cacat bawaan.
Nah, boleh nanti ketika Ananda terdapat penyakit bawaan, silakan mengisi salah satu disabilitas tersebut. Ada netra, rungu, dan lain sebagainya. Jika tidak ada penyakit bawaan, silakan pilih bagian bawah sendiri tidak disabilitas. Kemudian nomor HP atau WhatsApp yang dapat dihubungi, ini jelas yang dicantumkan adalah nomor orang tua, bukan nomor anak-anak. Kemudian alamat tempat tinggal, silahkan diisikan tempat tinggal sekarang, tidak bukannya alamat tempat tinggal yang tertera di KTP. Jadi alamat tempat tinggal Ananda sekarang. Kemudian berikutnya adalah keterangan tempat tinggal saat ini. Saat ini Ananda tinggal di rumah bersama keluarga, ayah atau bunda, atau tinggal di panti, atau tinggal di lapas, atau tinggal di pondok pesantren, atau yang lainnya. Jika tinggal di rumah yang lain, boleh diisikan di kolom yang paling bawah. Lanjut, kemudian riwayat kesehatan diri wajib diisi, ada alergi atau tidak, ada asma atau bengek, ada riwayat cedera berat atau tidak. Silakan dipilih salah satu ya atau tidak. Kemudian riwayat imunisasi. Jika Ananda masih kelas 1, berarti yang diisikan adalah imunisasi dasar lengkap saja. Nah, kemudian imunisasi campak MR kelas 1 itu diisikan ya jika Ananda kelas 1. Untuk imunisasi DT karena Ananda masih baru akan disuntik, jadi ketika Ananda sudah suntik boleh diisikan dengan jawaban ya. Kemudian berikutnya adalah riwayat kesehatan keluarga. Jadi yang diisikan di sini adalah riwayat kesehatan keluarga, bukan Ananda. Misalnya salah satu keluarga ada yang pernah menderita TBC, di situ langsung diisikan dengan jawaban ya. Jika tidak, silakan dipilih tidak. Jika memang tidak tahu, silakan dipilih tidak tahu. Nah, untuk diabetes, hepatitis, asma, dan lainnya, silakan diisi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Berikutnya adalah, apakah kamu merasakan gejala seperti ini? Silahkan diisi dengan memilih ya atau tidak. Di antaranya ada batuk, demam, nyeri tenggorokan, sesak nafas, flu atau pilek, dan diare. Nah, yang diisikan di sini adalah siswanya. Apakah kamu merasakan gejala ini? Ini adalah gejala yang terdapat dalam kondisi kesehatan Ananda. Kemudian berikutnya adalah suhu tubuh dalam derajat Celcius. Silahkan menggunakan termometer yang tadi sudah disiapkan untuk dicantumkan di situ. Silahkan mengisi sesuai suhu tubuh Ananda pada saat diukur itu. Kemudian berikutnya adalah frekuensi nafas. Silakan menghitung nafas dalam waktu 60 detik dengan menggunakan jam tangan boleh, stopwatch juga boleh, atau stopwatch yang ada di handphone juga boleh. Silakan menghitung nafas Ananda, menghitungnya dengan cara bernafas saja seperti biasa, bukan karena Ananda setelah berlari-lari, tidak, tapi nafas biasa. Kemudian yang berikutnya adalah frekuensi nadi. Frekuensi nadi adalah silakan menghitung jumlah denyut nadi Ananda selama 60 detik atau 1 menit dengan cara putar pergelangan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian tempatkan jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan bagian dalam yang dilewati pembuluh darah arteri. Tekan bagian tersebut sampai merasakan denyut nadi. Hitung jumlah denyut nadi selama 60 detik. Memegangnya harus dengan 2 jari. Karena apa? Karena agar tidak istilahnya tidak samar dengan denyut yang ada di ibu jari. Jadi harus 2, sama seperti gambar yang tertera di situ caranya. Kemudian menimbang berat badan Ananda, berat badan dalam kilogram. Dengan cara seperti itu, tanpa menggunakan alas kaki, kaos kaki, atau benda berat lainnya yang menempel dalam tubuh. Diusahakan pakaian seringan mungkin, tanpa ikat pinggang. Kemudian mengukur tinggi badan, sudah jelas yang tertera seperti di gambar. Jadi Ananda kalau misalkan di rumah tidak ada meteran khusus untuk tinggi badan, boleh mengukurnya dengan seperti itu. Jadi Ananda berdiri di tembok atau dinding, kemudian tumit, pantat, punggung,
kemudian dan kepala bagian belakang itu menempel semuanya pada dinding yang rata, kemudian diberi batas atas dengan buku, kemudian baru diukur. Atau bisa jadi dengan pita kain, ukuran meteran kain juga boleh. Kemudian yang berikutnya adalah lingkar perut. Silakan diukur sesuai dengan lingkar perut Ananda berdasarkan gambar yang sudah tertera dalam Google Form itu. Kemudian silakan untuk mengisi anemia atau tidak dengan cara seperti yang tadi sudah difotokan, tinggal upload di tambahkan file. Seperti yang tertera di sini ada clue-nya, mohon nama file foto diganti sesuai nama siswa terlebih dahulu. Jadi file panjenengan di Google Drive itu silakan diganti dengan nama Ananda. Baru diupload. Kemudian yang berikutnya adalah apakah warna bagian dalam kelopak mata kamu. Jadi ketika sudah difoto tadi bagaimana warna bagian dalam kelopak mata, apakah pucat atau merah muda. Kemudian berikutnya adalah gejala atau tanda anemia. Apakah kamu sering merasa pusing atau merasa ingin pingsan? Silahkan di situ mengisi dengan ya atau tidak. Sampai pertanyaan di bawah. Berikutnya adalah apakah dalam 3 bulan terakhir kamu pernah periksa kadar hemoglobin atau HB? Sebutkan berapa HB kamu pada pemeriksaan tersebut. Karena di situ tidak ada bintang merah, jadi boleh diisi, boleh tidak. Jika pernah memeriksakan diri, silakan diisi. Jika tidak pernah, juga tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah yang bawahnya, bagi peserta didik perempuan tingkat SD yang sudah menstruasi, apakah kamu mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 1 tablet setiap minggu? Jika peserta didik belum menstruasi atau berjenis kelamin, mohon pilih sesuai opsi. Nah, jadi bagi Ananda yang perempuan dan sudah menstruasi, pernahkah mengkonsumsi obat tablet tambah darah? Kalau pernah, iya. Kalau tidak pernah, tidak. Kalau misalkan perempuan namun belum menstruasi, silakan pilih opsi saya belum menstruasi. Jika Ananda adalah laki-laki, silakan pilih opsi saya laki-laki. Berikutnya, bagi peserta didik perempuan yang sudah menstruasi dan rutin minum tablet tambah darah, dari mana kamu mendapatkan tablet tersebut? Jika sekolah, silahkan opsinya di sekolah. Jika puskesmas, silahkan pilih puskesmas. Jika beli sendiri, silahkan klik beli sendiri. Jika perempuan tapi belum menstruasi, silahkan klik saya belum menstruasi. Jika Ananda laki-laki, silahkan klik opsi saya laki-laki. Kemudian berikutnya, bagi peserta didik perempuan yang sudah menstruasi tapi tidak pernah minum tablet tambah darah, mohon berikan alasannya mengapa tidak pernah mengkonsumsi. Jika peserta didik belum menstruasi atau berjenis kelamin laki-laki, maka silakan lanjut ke pertanyaan berikutnya karena di sini tidak ada bintang merah. Untuk berikutnya adalah kesehatan mata. Mata perih, merah atau bengkak, iya atau tidak? Pada saat pemeriksaan, apakah kondisi Ananda ini matanya perih, matanya merah atau bengkak? Kalau iya dijawab iya, kalau tidak jawab tidak. Nah, segala pemeriksaan di sini sesuai kondisi Ananda pada saat diperiksa hari ini, bukan kemarin atau besok. Kemudian berikutnya, berapa lama kamu menonton TV, melihat gadget seperti HP atau tablet, melihat layar komputer dalam 1 hari pada saat pandemi ya, pada saat hari ini. Nah, di situ silakan diisi lebih dari 6 jam karena apa? Karena rata-rata Ananda melihat TV, melihat gadget dalam 1 hari kurang lebih adalah lebih dari 6 jam karena termasuk untuk belajar, untuk mengerjakan soal dan lain sebagainya. Berikutnya adalah berapa jarak mata kamu dengan buku pada saat kamu membaca sehari-hari. Apakah kurang dari 30 cm ataukah lebih dari sama dengan 30 cm? Silakan dipilih salah satu. Kemudian berikutnya adalah berapa jarak antara dudukmu dengan layar TV ketika menonton TV di rumah. Kemudian berikutnya adalah apakah kamu dapat menyebutkan angka pada tes hitung sesuai prosedur berikut. Jadi Ananda akan melakukan tes penglihatan ada 2 sesi. Yang pertama adalah sejauh 3 meter. Silakan caranya dengan menyebutkan angka yang dibantu oleh orang tua dengan cara menunjukkan jumlah jari yang ditunjukkan oleh orang tua.
Jika bisa dalam 3 meter, silakan untuk menambah jarak menjadi 6 meter. Jika pada anak kelas 1 atau kelas 2, jika masih belum mengenal angka dalam bentuk hitungan jari, boleh dengan cara menirukan. Sehingga orang tua membuka jarinya, Ananda menirukan. Kemudian berikutnya, masalah kesehatan telinga atau pendengaran. Pada saat diperiksa, apakah tidak merespon bila ada suara keras atau opsinya tidak mendengar bila dipanggil, silahkan di situ dipilih jawaban ya atau tidak. Kemudian berikutnya adalah volume saat menonton TV atau mendengar radio. Apakah kecil volumenya atau sedang atau keras? Kemudian berikutnya adalah apakah orang tua kamu saat berbicara atau memanggil kamu sering dengan berteriak? Silakan dijawab sesuai dengan kondisi Ananda. Orang tua tinggal menjawabnya di pertanyaan. Kemudian bagaimana kamu menjelaskan keadaan kesehatan gigi dan gusi kamu? Bagaimana panjenengan semua menilai gigi Ananda saat diperiksa itu? Apakah gigi Ananda itu sempurna, sangat baik, rata-rata, dan lain sebagainya? Silakan diisi sesuai opsi. Kemudian jika gusi berarti tempatnya gigi, silakan diisi untuk sempurna, sangat baik, rata-rata, dan lain sebagainya. Silakan dijawab sesuai kondisi Ananda saat diperiksa. Untuk berikutnya adalah memasukkan file foto gigi Ananda yang tampak depan, dalam atas, dalam bawah, kemudian samping kanan dan samping kiri yang tadi sudah difoto untuk dimasukkan ke file. Nah, supaya bisa menjadi satu file, silakan dijadikan satu folder kemudian dikirimkan. Jika foldernya terlalu besar, boleh di-convert terlebih dahulu secara online. Berikutnya adalah kesehatan gigi dan mulut. Apakah ada gigi kamu yang berlubang dan terasa sakit? Silahkan memilih salah satu opsi tersebut sesuai dengan kondisi Ananda pada saat ini. Kemudian berikutnya, seberapa sering kamu merasakan sakit gigi atau perasaan tidak nyaman pada gigi kamu selama 12 bulan terakhir, selama 1 tahun. Jadi selama Ananda masuk sekolah, itu apakah pernah merasakan sakit gigi? Kemudian berikutnya, seberapa sering kamu datang ke dokter gigi selama 12 bulan terakhir? Karena masa pandemi, mungkin ada beberapa anak yang harus ke dokter gigi, ada yang memang menjaga untuk tidak kemana-mana. Silahkan diisi sesuai dengan kondisi saat ini. Boleh sekali, 2 kali sesuai kondisi Ananda di rumah. Kemudian berikutnya, apa alasan kamu datang ke dokter gigi terakhir kali? Apakah sakit, apakah melanjutkan perawatan, pemeriksaan, atau tidak tahu, atau yang lainnya, kemudian bisa melanjutkan ke nomor setelahnya. Seberapa sering kamu membersihkan gigi kamu? Silahkan dipilih opsi di situ, tidak pernah, membersihkan beberapa kali dalam 1 bulan, seminggu sekali, beberapa kali dalam 1 minggu, sehari sekali, 2 kali, atau lebih dalam sehari. Silahkan diisi. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu menggunakan alat pembersih gigi atau gusi di bawah ini berupa sikat gigi atau tusuk gigi kayu? Karena di situ bukan berupa bulatan, tapi berupa kotak. Itu boleh dijawab lebih dari 1. Misalkan Ananda di rumah menggunakan sikat gigi dengan benang gigi, boleh. Atau Ananda di rumah menggunakan sikat gigi dan siwak, itu juga boleh. Jadi boleh menjawab lebih dari 1. Kemudian berikutnya, apakah kamu menyikat gigi dengan pasta gigi? Silakan diisi ya atau tidak. Berikutnya adalah screening terkait COVID. Silahkan diisi sesuai opsi pertanyaan yang ada di Google Form. Boleh menjawab ya atau tidak sesuai dengan kondisi Ananda pada saat ini. Berikutnya, apakah kamu keluar rumah selama pandemi? Boleh langsung diisi dengan opsi selalu di rumah, keluar rumah hanya untuk sekolah atau belajar, keluar rumah bila betul-betul diperlukan, atau keluar ke tempat umum. Silakan diisi sesuai dengan kondisi. Jika kamu keluar rumah, apakah kamu menggunakan masker? Silahkan di situ diisi dengan selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Menjaga jarak atau menerapkan physical distancing, silahkan diisikan di situ selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Silahkan diisi sesuai kondisi Ananda saat di rumah.
Kemudian berikutnya adalah perilaku cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Silahkan diisi sesuai kondisi juga. Kemudian perilaku mandi sudah jelas di situ. Kemudian perilaku cuci rambut atau keramas silahkan diisi. Perilaku gunting kuku silahkan diisi juga. Makan makanan bergizi sudah jelas. Kemudian berapa kali kamu makan besar tiap hari dengan makanan pokok berupa nasi silahkan diisi. Berapa kali kamu makan selingan atau snacks tiap hari silahkan diisi. Kemudian berikutnya, apakah kamu selalu melakukan olahraga atau aktivitas fisik selama 30 menit setiap hari? Ya atau tidak? Kalau hanya 1 minggu 1 kali berarti jawabannya adalah tidak. Nah, contoh aktivitas fisik itu adalah membersihkan rumah, bermain, menyapu, mengepel, mencuci, memasak, berjalan kaki, dan lain-lain. Jadi aktivitas fisik itu tidak harus berolahraga, lari, atau dan lain sebagainya. Jadi bisa juga dengan cara membersihkan rumah dan lain-lain, itu sudah termasuk aktivitas fisik. Kemudian berikutnya adalah gangguan kecemasan terkait COVID. Apakah Ananda itu pernah mengalami gangguan tidur selama 1 minggu terakhir? Ya atau tidak? Apakah Ananda saat ini mengalami cemas atau was-was terkait COVID? Ya atau tidak? Silahkan sesuai opsi, bisa ditanyakan langsung kepada Ananda. Kemudian yang terakhir adalah sebutkan penyebab permasalahan kecemasan atau gangguan tidur yang kamu rasakan saat ini. Misalkan ketakutan jika COVID itu menyerang Ananda, ataukah cemas karena selama ini akhirnya tidak kunjung bisa tatap muka bersekolah. Silahkan diisi di kolom paling bawah. Setelah itu langsung kirim. Jika sudah terkirim, maka hasil kirimannya itu tadi, jika jawaban sudah terekam, silahkan screenshot, kirimkan ke WA Miss Aris di nomor 0811 368 2300 dengan mencantumkan nama dan kelas. Itu untuk tanda bukti bahwa Ananda sudah melakukan perekaman validasi data terkait dengan screening. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya panjenengan semuanya. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan dalam pengisian ini. Dan kami akan tunggu pengisian ini sampai tanggal 2 November paling lambat, agar tidak terjadi penumpukan tugas-tugas yang lain. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan WA pribadi di nomor saya tersebut. Insya Allah nanti akan segera saya konfirmasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.